Shalom, salam sehat buat Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Sitohang, NIM 173275. Saya akan mempresentasikan hasil seminar biblika saya yang berjudul Pewarisan Iman oleh Orang Tua. Tinjauan biblis dalam 2 Timotius 1 ayat 3-5. Keluarga merupakan lambang hubungan antara Allah dengan gereja. Melalui keluarga, Allah memberikan kasih-Nya kepada setiap orang yang mengenal dan memiliki iman kepercayaan kepadanya. Keluarga dibentuk atas kehendak Allah. Pemberian Allah kepada keluarga melalui berkat keturunan merupakan hadiah terindah. Bersama dengan orang tua, anak-anak menerima pendidikan tentang kehidupan, terutama mengenai iman yang harus sungguh-sungguh kepada Allah. Keluarga harus menjadi gereja rumah tangga yang mampu memberikan pendidikan iman. Kehidupan berkeluarga dan iman tidak dapat dipisahkan, sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan untuk memberikan pendidikan iman. Iman yang ada pada diri seseorang akan berakar dan bertumbuh sepanjang proses perjumpaan manusia dengan Allah melalui cara yang sangat manusiawi dalam setiap proses perjalanan hidup. Keluargalah yang paling utama memberikan pendidikan iman sehingga setiap anak mampu merasakan kehadiran Allah. Seperti yang dirasakan oleh Paulus, dia melihat sosok Timotius yang menerima pewarisan iman dari ibu dan neneknya. Timotius memiliki iman yang tulus untuk melakukan pengajaran atas nama Tuhan. Ayah Timotius merupakan seorang non-Yahudi yang tidak percaya. Akan tetapi, nenek dan ibunya adalah orang Yahudi yang datang kepada Kristus untuk menggenapi warisan iman yang diturunkan kepada Timotius. Tidak ada keraguan iman yang tulus dari Timotius. Dia mungkin masih muda, mungkin lemah, dan dia mungkin pemalu. Tetapi dengan iman yang tulus, Paulus berpendapat bahwa iman yang dimiliki oleh Timotius merupakan kesinambungan dari nenek moyangnya. Sehingga Paulus menginginkan Timotius untuk melakukan pengajaran dan pemberitaan tentang kabar kebenaran. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ini memaparkan lebih dalam dengan judul Pewarisan Iman oleh Orang Tua dalam 2 Timotius 1 ayat 3-5. Berdasarkan hal di atas, timbul pertanyaan yang akan menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini. Bagaimana peran orang tua memberikan pendidikan tentang iman kepada keturunannya? Tulisan ini tentunya mempunyai tujuan yang hendak ditujukan oleh penulis kepada pembaca melalui penelitian dan kajian yang dilakukan oleh penulis untuk menjelaskan bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya ke arah yang lebih baik melalui ajaran tentang iman kepada Allah. Maka lahir sebuah hipotesa tentang tindakan yang utama dalam mendidik anak adalah memberikan sebuah ajaran tentang iman. Ketika keluarga telah memberikan ajaran tersebut, maka proses pewarisan iman akan berjalan sesuai dengan proses pendewasaan anak tersebut. Dalam kitab Perjanjian Baru, penggunaan kata benda pistis yang berarti iman dan kata kerja pisteo, keduanya muncul lebih dari 240 kali, dan kata sifat pistos 67 kali. Dalam buku TDNT, yang dimana penggunaan kata pistis digunakan sebagai kata keyakinan atas iman, sehingga kata iman sering diperhadapkan dengan keyakinan seseorang kepada siapa yang memberikan hak kepercayaan. Kepercayaan yang dimiliki seseorang menjadi sebuah iman yang dapat menghasilkan kebenaran yang akan dilakukan kepada setiap orang yang belum menerima iman atau kepercayaan kepada Tuhan. Kebenaran yang terjadi di dalam iman merujuk kepada bagaimana tindakan-tindakan yang dapat dilakukan harus mempunyai ikatan yang kuat kepada Tuhan. Dalam sastra klasik mengatakan bahwa ketika orang memiliki iman, maka seseorang tersebut harus menikmati setiap pemberian iman dengan cara melakukan tindakan yang setia. Tindakan yang dapat dilakukan dalam iman merujuk kepada tindakan yang taat kepada Allah, sebab Allah telah menampakkan diri kepada manusia dan memberikan jalan keselamatan, sehingga iman harus diperhadapkan kepada tindakan yang setia dan melakukan setiap perintah yang daripada Allah. Dalam Perjanjian Baru ada gagasan yang baru tentang iman. Penggunaan kata iman merupakan suatu tindakan pernyataan atau perkenalan yang dilakukan oleh Tuhan Allah dengan firman-Nya diwujudkan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Seperti dalam kitab Markus 2 ayat 2 yang dimana dapat disebutkan Tuhan Yesus memberikan firman kepada orang banyak. Pada waktu Yohanes Pembaptis mengutus para muridnya menghadap Tuhan Yesus untuk mengetahui apakah Yesus ini adalah orang-orang yang benar di nanti-nanti Israel atau bukan, para murid Yohanes diperintahkan memberikan kepada Yohanes apa yang telah mereka dengar dan lihat. Tuhan memerintahkan mereka untuk pergi dan mengatakan kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik.
Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kata-kata Yesus merupakan sebuah ungkapan bagaimana iman harus dimiliki oleh orang percaya kepadanya. Dalam kitab Perjanjian Baru menggunakan kata iman terutama ditujukan kepada Yesus, yaitu percaya kepadanya dan berkatnya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kritik struktur, ada bagian besar pada pasal 2 ayat 1 sampai 26 tentang nasihat khusus untuk Timotius. Ini dikembangkan lagi menjadi pasal 2 ayat 1 sampai 13 permohonan kepada Timotius. Pasal 2 ayat 14 sampai 26 menjadi pekerjaan yang disetujui. Kemudian bagian besar yang ketiga, pasal 3 ayat 1 sampai 17, prediksi dan ketuntunan. Dikembangkan ke bagian berikutnya, pasal 3 ayat 1 sampai 9, tentang prediksi tentang hari-hari terakhir. Dalam kritik redaksi, surat kedua kepada Timotius dibuka dengan begitu panjang. Paulus mengingatkan Timotius tentang pendidikan yang saleh dan kemudian beralih topik, yaitu dia menderita di penjara dan berharap bahwa dia tidak akan dibebaskan. Bahkan dia tidak akan selamat. Namun salah satu tujuannya adalah mendorong Timotius untuk menderita dan berani dalam imannya. Dalam kritik sastra, penulis melawan lawan-lawannya dengan daya tariknya pada tradisi. Paulus yang terkenal dan dihormati sebagai rasul bagi orang-orang bukan Yahudi, meneruskan tradisi itu kepada dua rekan juniornya, yaitu Timotius dan Titus. Pada gilirannya, diinstruksikan untuk menyampaikan kepada komunitas-komunitas yang ada di bawah pengawasan mereka. Di dalam komunitas tersebut, petugas yang tidak bercelah akan ditugasi untuk memelihara dan menangani doktrin yang sehat dan instruksi etis ini kepada yang lain. Dalam kritik bentuk, 3 tema dalam ucapan syukur dan doa Paulus menunjukkan hubungan pribadi antara Paulus dan Timotius. Pertama, istilah untuk mengingat diulang 3 kali dalam ayat-ayat ini. Paulus mengingat Timotius dalam doanya. Ia mengingat air mata Timotius dan ia mengingat iman Timotius yang tulus. Kedua adalah Paulus melihat hubungan antara hidupnya sendiri dan hidup Timotius. Dia mendukung Timotius dalam doa-doanya dan mengajak Timotius untuk melakukan iman yang serupa dengan nenek moyangnya. Dan ketiga adalah pertumbuhan tabiat. Paulus mengharapkan Timotius untuk bertumbuh dalam kesetiaannya. Dalam Sit in Leven, sebagaimana dalam surat-surat untuk menyertakan ucapan syukur adalah hal yang biasa. Di sini saja dalam surat-surat pastoral, Paulus melakukannya. Menyebutnya tentang nenek moyangnya menunjukkan pentingnya dia melekat pada warisan Yahudi yang melalui iman Kristen datang. Merupakan ciri khas rasul untuk meyakinkan para pembacanya tentang doa-doanya yang terus-menerus bagi mereka. Tidak dapat disangkal pentingnya Paulus dalam berdoa, termasuk dalam ucapan syukur ada ingatan akan air mata Timotius dan ingatan akan imannya yang tulus. Dalam kritik tradisi, penulis 2 Timotius melestarikan apa yang mungkin merupakan tradisi yang dapat diandalkan secara historis. Menamai ibunya sebagai Eunike dan neneknya sebagai Lois. Keduanya digambarkan sebagai penganut Kristen. Ibu Timotius tidak menyunat dia. Ini bersama dengan pernikahannya dengan seorang non-Yahudi, menunjukkan bahwa Timotius yang tinggal di diaspora tidak tumbuh dalam keluarga Yahudi yang saleh atau sangat taat. Pada Listra, selama perjalanan misionaris kedua Paulus, Timotius dipilih oleh Paulus untuk menemaninya. Mungkin karena dia telah dibicarakan dengan baik oleh saudara-saudaranya di daerah itu. Dalam Scopus, berdasarkan langkah-langkah penafsiran yang telah penulis lakukan, penulis menarik Scopus sebagai inti dari penafsiran ini, yaitu pewarisan iman oleh orang tua, atau dalam kalimat yang berbeda namun tetap dalam satu fokus, yaitu mewariskan iman dengan teladan. Setelah melakukan upaya penafsiran di atas, penulis mengambil satu tema teologi, yaitu teologi iman. Teologi warisan iman yaitu tema teologi yang membahas mengenai perjanjian Allah dan fungsi iman. Ketegangan yang dirasakan Paulus sendiri antara leluhur Yahudinya dan iman kekristenan kurang di sini. Nenek moyang di Timotius sendiri dalam iman adalah teladan. Neneknya Lois dan ibunya Eunike adalah orang-orang percaya sebelum dia. Kita masuk implementasi dan kontekstualisasi. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern menghasilkan berbagai macam penemuan dan pengetahuan yang dapat diterima dan ditolak oleh manusia. Terlebih lagi pada situasi saat ini, pengaruh dari perkembangan zaman sangat dirasakan di setiap lapisan kehidupan. Pengaruh tersebut dapat memberikan dampak yang positif dan dampak negatif.
Sehingga dalam ruang lingkup keluarga, orang tua berperan penting memberikan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan ajaran-ajaran yang berlandaskan kepada firman Tuhan. Agar di dalam proses pendidikan yang diberikan oleh orang tua, anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Keluarga merupakan rancangan yang diberikan oleh Allah bagi umat manusia. Keluarga merupakan bentuk manifestasi kerajaan Allah yang ditandai dengan adanya damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga tersebut. Keluarga yang lebih mengutamakan imannya kepada Allah merupakan suatu proses hubungan yang intim dengan Allah, sehingga iman semakin bertumbuh. Di dalam keluarga, orang tua merupakan guru utama bagi anak-anaknya untuk menerima pendidikan tentang iman, sehingga tindakan tersebut memberikan dampak pewarisan iman yang lebih baik. Dalam kitab Ulangan 6 ayat 6-9, jelas mengatakan bagaimana orang tua berperan dalam memberikan pembekalan iman di dalam setiap proses tumbuh kembang anak. Allah memberikan perintah kepada orang tua untuk melakukan pengajaran dan pendidikan tentang cara mengenal Allah dalam setiap sudut aspek kehidupan. Allah memberikan perintah kepada orang tua untuk memberikan pendidikan tidak hanya sekali, tetapi bagaimana orang tua harus mampu memberikan pendidikan iman secara terus-menerus, sehingga pertumbuhan iman yang ada pada anak semakin berkembang dan menjadi teladan bagi sekitarnya. Setelah penulis mengerjakan sajian dengan metode yang dijelaskan, maka penulis mengambil kesimpulan dari teks 2 Timotius 1 ayat 3-5 bahwa pendidikan iman di dalam lingkup keluarga merupakan tanggung jawab yang paling utama dari orang tua. Pembekalan iman sejak dini merupakan usaha menghadapi tantangan masa depan yang dapat memberikan dampak bagi anak tersebut. Maka dari itu, pembekalan dan pewarisan iman sangat diperlukan pada saat ini agar anak tetap mampu menjalankan kepercayaannya sesuai dengan iman kepada Tuhan dan tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang dapat merusak imannya. Sekian dan terima kasih sajian dari saya.